الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، berkata Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau, Kitab Tauhid, dan kita sampai ke bab yang kelima, yaitu mengajak umat ini kembali kepada syahadat la ilaha illallah dengan benar, berdasarkan syarat-syaratnya. Kata beliau rahimahullah, walahuma, dan diriwayatkan oleh keduanya, an Sahl bin Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar, beliau mengatakan pada hari terjadinya perang Khaybar, la u'tiyanna rayata, aku pasti akan memberikan bendera, ghadan, keesokan harinya. Sini menunjukkan bahwa kebiasaan peperangan yang terjadi bahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peperangan tersebut dengan menggunakan bendera, dan adalah rayah, bendera yang dijadikan sebagai simbol kaum muslimin pada waktu itu, berwarna hitam, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Tirmidzi, bahwa rayah yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berwarna hitam, sedangkan liwa yaitu bendera kecil gitu, itu berwarna putih. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan bendera tersebut keesokan harinya kepada seorang laki-laki, rajulan, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadikan dan mengangkat beliau sebagai pemimpin peperangan pada waktu itu, sehingga beliaulah yang akan memegang raya. Akan aku berikan pada seorang laki-laki yang laki-laki ini memiliki sifat yuhibbullaha wa rasulah. Laki-laki ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Dan Allah serta Rasulnya pun cinta kepadanya. Ya, ini merupakan sifat yang mulia. Seseorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya cinta kepada dia. Inilah keutamaan yang sebenarnya. Sebab terkadang seseorang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia cinta kepada Allah, dia mengaku cinta kepada Rasul, tapi Allah tidak cinta kepada dia. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak cinta kepada dia. Disebabkan karena dia beramal dengan amalan-amalan yang tidak diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang demikian ini bukan tujuan, bukan hakikat. Yang hakikat sebenarnya bagi seorang yang beribadah, dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kemudian Allah cinta kepada dia. Syaratnya adalah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian betul-betul menyatakan cinta kepada Allah, kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang menjadi pemisah orang-orang yang betul kecintaannya dan orang-orang yang dusta kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana dia mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika engkau mengikuti sunnah Rasulullah, yuhibbukumullah, baru Allah Subhanahu Wa Taala mencintai kamu. Tapi kalau kemudian kamu mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, tapi kamu tidak mau mengikuti sunnahnya, kamu tidak mau mengikuti jejaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak akan cinta kepada kamu. Para ulama ussalaf mengatakan, laisa sya'nu an tuhibba wa innama sya'nu an tuhabba. Bukan yang diinginkan itu kamu cinta, bukan itu. Ya, kenapa kamu mengamalkan ini ya? Karena saya cinta kepada Allah. Kenapa kamu mengamalkan? Karena saya cinta kepada Rasulullah. Padahal yang diamalkan bid'ah misalnya. Ya, orang-orang yang mengamalkan bid'ah, merayakan maulid, merayakan al-Isra wal Mi'raj. Ketika mereka ditanya apa sebab mereka mengamalkan itu, dalam rangka cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah demikian cara cinta kepada Rasulullah? Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri 'ala al-yabasi. Kalian mengharapkan keselamatan tapi tidak menempuh arah-arah yang sebenarnya. Tidak menempuh cara-cara yang sebenarnya. Sesungguhnya kapal itu tidak akan berlabuh di atas tempat yang kering. Mesti di tempatnya, tempat yang berair, lautan.
Demikian pula seorang yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, tempatkan pada tempatnya. Cinta kepada Rasulullah berarti mengikuti jejak Rasulullah SAW, mengikuti tuntunan Rasulullah, wasiat-wasiat Nabi SAW dijaga, termasuk wasiat yang Rasulullah SAW peringatkan dan sampaikan pada umat ini. Beliau senantiasa memberikan wasiat, wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Jauhi setiap amalan-amalan yang baru dalam agama ini. Karena setiap bid'ah di dalam agama itu sesat. Nah, ini wasiat Rasulullah SAW. Orang yang mengaku cinta, dia akan selalu memperhatikan apa nasihat Nabi SAW, apa wasiat beliau SAW. Ya. Nah, orang ini yang disebutkan oleh Nabi SAW memiliki sifat dia cinta kepada dan Rasulnya, dan Allah cinta kepadanya, Rasul cinta kepada dia. Keutamaan besar yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan sifat ini, sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang biasanya beliau tidak menghendaki untuk menjadi pemimpin, beliau tidak pernah berkeinginan ya dan tamak untuk diangkat sebagai pemimpin. Ketika mendengarkan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahwa yang akan diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin perang, orang yang memiliki sifat ini, kata Umar bin Khattab, ma ahbabtul imarata illa yawma idzin. Aku tidak menghendaki untuk diangkat menjadi pemimpin kecuali pada waktu itu. Karena telah jelas sifatnya. Yang akan diangkat menjadi pemimpin seseorang yang Allah dan Rasulnya cinta kepada dia. Subhanallah. Ya. Di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa Allah mempunyai sifat cinta. Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Allah benci kepada hambanya yang Allah kehendaki. Allah murka kepada hambanya, kepada siapa yang Allah kehendaki, yang berhak mendapatkan kemurkaan. Sifat ini bukan hanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu saja, akan tetapi juga kepada mereka yang telah mendapatkan keridhaan Allah. Akan tetapi dikhususkannya hadis ini tentang Ali bin Abi Thalib, menunjukkan beliau memiliki keistimewaan tersendiri. Sehingga hadis ini membantah kelompok Nawasib. Dahulu ada kelompok Nasibah, jamaknya Nawasib. Mereka ini dinamakan Nawasib karena mereka kelompok yang sangat membenci keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ahlul Bait tentang Rasulullah. Rasulullah mengaku cinta kepada Ahlul Bait. Kalau Nawasib benci kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai mereka ingkar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, dari kalangan Khawarij menganggap Ali bin Abi Thalib kafir. Ya, maka hadis membantah mereka. Ali bin Abi Thalib dicintai Allah Subhanahu wa taala dan dicintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Ali bin Abi Thalib pertengahan. Tidak meremehkan, tidak merendahkan kedudukan beliau, dan juga tidak terlalu ekstrim. Tidak berlebih-lebihan. Merendahkan, meremehkan seperti kaum Nawasib, Khawarij, yang sampai pada tingkat mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, maka Ahlus Sunnah tidak demikian. Ahlus Sunnah menyatakan kita cinta kepada seluruh para sahabat, termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, dan bahkan beliau tergolong salah seorang sahabat yang telah mendapatkan jaminan surga, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tidak bersikap seperti Rafidhah Syiah yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah maksum.
Ali bin Abi Thalib itu maksum, terpelihara dari kesalahan. Tidak pernah salah kalau bertindak. Berkata, berbuat. Harus benar. Ya. Kebenaran yang ada pada diri Ali bin Abi Thalib mutlak. Oleh karena itu mereka menganggapnya sebagai imam. Dan mereka menganggap bahwa khilafah yang ada di zaman Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab serta Utsman bin Affan adalah khilafah yang batil. Merampas hak Ali bin Abi Thalib. Ini kata Rafidhah. Kata mereka semestinya Ali bin Abi Thalib yang berhak untuk memegang tampuk kekhilafahan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara mereka yang sampai ekstrim, berlebih-lebihan, sampai mengatakan sebenarnya, ya, itu diriwayatkan dalam riwayat-riwayat mereka. Al-Kulaini meriwayatkan itu. Ya, dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah memesankan kepada Jibril agar memberikan risalah yang terakhir untuk diangkat menjadi Rasul yang terakhir diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Hanya saja ketika Jibril turun mencari alamatnya Rasulullah tidak ketemu. Cari nomor rumahnya nggak dapat. Nah. Apa? Afwan. Dipesankan kepada Jibril untuk mendatangi Ali bin Abi Thalib untuk diangkat sebagai Rasul. Dicari nggak ketemu. Nah, ya, mungkin waktu itu nomor rumah nggak ada kali ya. Ya, nggak ada nomor rumah. Rumah itu mirip-mirip semuanya. Nah, sehingga cari kesana kemari Ali bin Abi Thalib nggak ketemu. Yang ditemukan salah satu dari keluarganya yang bernama Muhammad bin Abdullah. Ya sudah, diberikan dia sajalah. Nah, jadi Jibril keliru dalam memberikan risalah itu. Kata mereka, semestinya diberikan pada Ali bin Abi Thalib. Nah, ini keyakinan yang ada pada mereka. Nah, karena sudah diberikan pada Rasulullah, sudah terlanjur. Ya, setelah itu mestinya diberikan pada Ali bin Abi Thalib. Ternyata kaum muslimin lagi-lagi keliru memberikan pada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar, kemudian Utsman. Nah, dan mereka terkenal kelompok yang mengkafirkan para sahabat. Ya, Syiah ini mazhab yang penuh dengan berbagai macam kedustaan dan kebohongan. Sampai Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, saya belum pernah melihat ada satu kelompok yang paling berani berdusta daripada Syiah. Rafidhah. Paling berani berdusta. Terkenal. Ya. Tidak ada keraguan bagi mereka untuk mendustakan lalu mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salah satu riwayat mereka, karena mereka terkenal kelompok yang menghalalkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu pernikahan yang dalam batas waktu sementara. Ya. Nikah boleh tanpa wali, mahar terserah apa saja kalau kedua belah sudah setuju. Nah, ya, nikah mut'ah itu. Kalau misalnya ketemu di perjalanan dengan seorang wanita, senang, karena kan berarti saya mau menikah sama nikah mut'ah. Ya, sudah berapa lama? 3 bulan. Nah, maharnya apa? Qul huwallahu ahad. Terima, selesai, sudah. Ya, kalau sudah akad, naam, zawwajtu nafsi dan qabiltu, setelah itu halal, seperti hubungan suami istri. Nah, ya, ini mereka halal terus menerus. Sementara Nabi SAW telah mengharamkannya 2 kali pengharaman kepada orang Khaybar, kemudian pada Fathu Makkah. Mereka meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sekali nikah maka kedudukannya sama seperti Husain. Barang siapa yang nikah 2 kali maka kedudukannya seperti Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Barang siapa yang nikah 3 kali maka kedudukannya seperti Ali bin Abi Thalib.
Barang siapa yang mut'ah 4 kali, dosanya sama seperti Rasulullah SAW. Kalau 5 kali ke atas, Rasulullah, ya, nak beraninya mereka berdusta atas nama Rasulullah SAW. Dan di antara mereka, ya, sekte Syiah, ada yang sampai keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah penjelmaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Reinkarnasi Tuhan, katanya gitu. Nah, si Ali bin Abi Thalib itu penjelmaan dari Allah. Dan kelompok ini sempat muncul di zaman Ali bin Abi Thalib sendiri, dan Ali bin Abi Thalib sendiri radhiyallahu ta'ala anhu yang menghancurkan mereka. Sampai Ali bin Abi Thalib membakar mereka hidup-hidup. Nah, hanya saja pemimpinnya berhasil meloloskan diri dan kemudian ke Mesir dan menyebarkan keyakinannya di sana sehingga semakin menyebar. Dan meyakini bahwa kalau hujan, kalau ada suara kilat, guntur, nah, maka kilat itu adalah cambuknya Ali bin Abi Thalib. Suara itu adalah suara cambuknya Ali bin Abi Thalib. Di akhir zaman nanti Ali bin Abi Thalib akan turun dengan cambuknya sambil membawa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, kemudian mereka dicambuk berdua. Ya, saking bencinya mereka. Makanya mereka punya wirid pagi petang. Ya. Doa namanya doa Usonamai Quraisy. Doa 2 patung Quraisy. 2 patung yang dimaksud adalah Abu Bakar dan Umar. Ya, itu disebutkan oleh Khomeini dalam kitabnya Kashful Asrar. Nah, dan menganjurkan pada para pengikutnya untuk senantiasa membacanya. Nah, kalau terlihat sama mereka, wallahi bukan Islam. Ya, siapa yang lihat cara mereka beragama, terlebih ketika datang hari besar, ya, seperti hari Asyura, ya, hari Asyura tanggal 10 Muharram, yang mereka di sana merayakan hari bela sungkawa atas kematian Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di Karbala. Ya. Antum lihat ketika mereka merayakan betul-betul bukan dari Islam sama sekali. Mereka menyiksa diri mereka. Ya. Nah, sambil menarik-narik, ya. Ada mereka ucapkan gitu, irama-irama, kemudian mereka sambil memukul kepala mereka dengan pisau. Semakin banyak darah, semakin afdal. Iya. Ya, semakin banyak darah yang keluar semakin afdal. Kemudian satu kelompok lagi mereka berbaris gitu, sambil memegang rantai dari besi. Ya, kemudian berirama mereka memukul ke belakang mereka. Terus pukul, ya. Hancur itu belakang. Nah, ya, anak kecil, ya, sampai mereka keliling kota sambil pisau itu diginikan, keliling kota. Yang pingsan berarti afdal sudah, ya. Kalau mati syahid, ya. Nah, belum lagi pada malam harinya, ya, ada malam yang disebut oleh mereka pada Asyura itu malam suci namanya. Kumpul di satu tempat, gedung. Ya, dipisah antara laki dan wanita. Setelah itu berkhutbahlah, ya, imamnya ini. Ya, mengingatkan mereka tentang kejadian Husain. Mereka pun menangis, ya. Nah, kemudian diakhiri dengan acara, kata imamnya ini, bahwa malam hari ini adalah malam suci. Dan setiap anak yang lahir disebabkan karena hubungan pada malam hari ini, maka dia lahir dalam keadaan suci. Nah, maka pada waktu itu ditetapkanlah lampu dimatikan, pertemuan laki dan perempuan. Nah, ya, serampangan asal ngambil udah. Nah, zina besar-besaran. Iya. Itu tidak percaya, pergi sana sendiri lihat. Nah, ya, ini khabarnya mutawatir. Nah, ya,
Kalau tentang penyiksaan itu sudah ada kadang difilmkan gitu. Ya, di syuting. Nah, kalau acara ini khobar-khobar yang mutawatir. Nah, zina secara besar-besaran. Anak yang lahir pada malam itu enggak tahu bapaknya siapa, ya kan? Kan tak ketahuan. Ya, mereka berhubungan, enggak tahu siapa yang didatangi. Nah, sehingga anak yang lahir pada malam itu, kalau ibunya sudah melahirkan, anak itu ditaruh di khum namanya. Khum ini tempat kader orang-orang yang akan dididik menjadi ulamanya Syiah. Di khum. Ya, di sana terdapat sekumpulan anak-anak yang tidak punya ayah. Ya. Hasil mut'ah. Nah, itu keadaan mereka. Ya. Apa ini dari agama Allah Subhanahu wa taala? Bertentangan dengan fitrah, bertentangan dengan tujuan agama ini, bertentangan dengan akal manusia. Ya. Layaknya seperti binatang. Nah, belum lagi kesyirikan mereka, syirkul kubur. Ya, menyembah kuburan. Nah, kuburan-kuburan imam mereka, meminta kepadanya dan sebagainya. Ya. La'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaftahullahu ala yadayhi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Ya. Maka ini salah satu tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengabarkan sesuatu yang akan terjadi, bahwa ketika dipegang ya tampuk pimpinan itu oleh Ali bin Abi Thalib, maka akan mendatangkan kemenangan. Fabatan nasu yadukuna lailatahum, maka bermalamlah manusia, yakni para sahabat, mereka membincangkan malam mereka. Jadi semalam suntuk mereka berbincang, siapa yang akan diberikan ya? Ayyuhum yu'taha. Kepada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera itu? Rayah itu. Nah, karena itu keutamaan. Dan para sahabat kalau mengetahui itu keutamaan, mereka berlomba-lomba mengharap agar kemudian mereka yang mendapatkannya. Falamma asbahu, maka tatkala di pagi hari, ghadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun berangkat menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari. Kulluhum yarju ayyutaha, semua mereka berharap agar merekalah yang diberikan. Bukan karena mereka orang-orang yang senang dengan kursi. Bukan karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyenangi untuk diangkat sebagai pemimpin. Sama sekali tidak. Ya. Tapi para sahabat menghendaki untuk diangkat menjadi pemimpin karena sifat yang dipunyai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasulnya cinta kepada dia. Kalau tidak ada sifat hidayah, para sahabat tidak akan satu pun yang meminta. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan mereka. Latas alil imarah, jangan kau meminta kepemimpinan itu. Faqala, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aina Ali bin Abi Thalib? Di manakah Ali bin Abi Thalib? Ternyata beliau menghendaki Ali bin Abi Thalib yang akan memegangnya. Faqila, lalu dikatakan beliau, huwa yashtaki ainai, beliau sakit kedua matanya. Nah. Ya. Fa arsalu ilaihi, lalu kemudian mereka pun mengirim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa utiya bihi, maka didatangkan Ali bin Abi Thalib sambil beliau mengetukkan kedua mata beliau yang sedang sakit. Fa baqa fi aini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meludah kedua mata Ali bin Abi Thalib. Wa da'alahu, sambil mendoakannya. Nah, ini salah satu tanda kenabian yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dan para ulama menjadikan ini sebagai salah satu cara ya dalam meruqyah.
bahwa membaca itu apakah dengan membaca secara langsung, yang paling afdal kalau orangnya itu langsung membaca. Paling terkadang kan dia sadar dia mampu Al-Quran, dia sendiri yang membacanya. Kalau tidak maka dibantu dengan yang lain. Orang membacakan dia, ya, atau dengan perak, ya, apa dengan ludah, ataukah dengan air, ya, dibacakan kemudian diminumkan. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Wa da'alahu, dan mendoakan Ali bin Abi Thalib, fabaraka allam yakun bihi waja', maka sembuhlah Ali bin Abi Thalib seakan-akan tidak ada penyakit yang timbul sebelumnya. Fa'atahu raya, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan padanya raya. Faqala, lalu kemudian beliau mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, unfudh ala rislik, berjalanlah kamu, ya, tapi berjalanlah dengan pelan-pelan, ya, ini tidak tergesa-gesa. Nah, ya, di sini menunjukkan adab ketika hendak melakukan pertempuran, ya, tidak terburu-buru tapi memperhatikan keadaan. Hatta dia bisa hati, sampai engkau turun ke medan mereka, ke medan pertempuran. Ummaruhum ilal Islam, kemudian ajaklah mereka untuk masuk ke dalam Islam. Ini yang terutama. Islam itu adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, tunduk, taat, berlepas diri dari segala sesembahan yang disembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Rasulullah SAW perintahkan Ali bin Abi Thalib menunjuk kepadanya. Seruan pertama adalah seruan kepada tauhid dan menjauhkan diri dari syirik. Wa akhbirhum, dan kabarkan kepada mereka bima yajibu alaihi min haqqillahi ta'ala fi. Kabarkan kepada mereka apa yang wajib atas mereka dari hak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi kewajiban manusia kepada Allah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini menunjukkan bahwa dianjurkan seseorang sebelum berperang ajak dulu, dakwahi dulu. Ya. Dalam jihad yang sifatnya hukum, ya, melakukan penyerangan. Di sana ada tartibnya, ada tertib yang harus dijalankan terlebih dahulu. Beda dengan jihad membela diri, yaitu ketika daerah kaum muslimin diserang oleh orang kafir, tak perlu dihajar mereka. Mereka yang membunuh kita, ya dulu kamu tauhid. Lah, tak perlu bela semua. Nah, tapi dalam hal jihad hujum, ajak mereka, mau mereka masuk ke dalam Islam. Nah, ya, syarat pertama. Kalau tidak, syarat kedua, yaitu kalian dan negara kalian harus berada di bawah ini. Sebab itu tujuan jihad. Ya, sampai betul-betul syirik itu musnah dan rendah. Nah, hina di hadapan kaum muslimin, membayar jizyah. Ya, kalian tetap di atas kekafiran kalian, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tapi kalian harus tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin dan setiap tahun harus membayar upeti. Nah, pajak. Nah, ya, kalau sekarang nggak dibedakan pajak itu, muslimin juga dipajaki. Ya, harus bayar pajak. Nah, pajak bangunan, pajak, wah macam-macam. Harta kan milik sendiri dipajaki juga. Nah, padahal asal dari harta seorang muslim adalah haram untuk dikeluarkan tanpa keridhaannya. Kalau kemudian tidak menerima syarat yang kedua, baru yang ketiga, yaitu mereka diperangi. Nah, ya berarti Islam itu galak, ya.
Islam itu kejam. Nah, masa sedikit-sedikit pedang. Subhanallah. Ya. Islam punya aturan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qatiluhum hatta takuna fitnah wa yakuna dinu lillah. Perangi mereka sampai tidak terjadi kesyirikan dan agama itu hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kalian mengatakan bahwa Islam itu kejam, kejam mana dengan perbuatan kalian ketika beribadah pada selain Allah Subhanahu wa taala? Kejam mana? Allah yang menciptakan kalian, Allah yang memberikan rezeki kepada kalian, Allah berikan bumi ini untuk kalian tempati, kenikmatan semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian menyembah pada selain Allah. Apa yang tidak kurang ajar? Nah, tindakan kezaliman yang sangat besar. Nah, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala hendak menjadi agama yang ada di muka bumi adalah untuk Allah. Manusia menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu menghilangkan kesyirikan itu adalah dengan jihad. Nah, sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ju'ila rizqu tahta dhilli rumhi." Dijadikan rezeki untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di bawah naungan tobat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani dengan jihad. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah taala ketika menjelaskan tadi itu, ya, ketika membahas mana harta yang paling afdal, harta yang paling hal yang paling afdal, paling mudah adalah ghanimah. Harta perang. Karena harta itu yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari hasil usaha perang, harta yang paling utama. Nah, lalu bagaimana dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rushd minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Telah jelas petunjuk dari penyimpangan. Nah, ini kan namanya maksa ini. Nah, masuk Islam, kalau tidak bayar upeti, kalau tidak pak. Ini kan kalian maksa. Tidak ada paksaan. Kalian tidak mau masuk ke dalam Islam, ya kalian harus hina, kalian harus tunduk di hadapan kaum muslimin. Ya, atas kekuasaan kaum muslimin kita bayar. Kalian tidak dipaksa untuk masuk ke dalam Islam. Dan ada faedah dari Syekh Muqbil rahimahullah, beliau berpendapat bahwa ayat la ikraha fid din tersebut mansukh. Telah dihapus dengan perintah berperang. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi. Kabarkan pada mereka apa yang wajib atas mereka dari hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu beribadah kepadanya, mentauhidkannya, mengerjakan sholat, bayar zakat, dan seterusnya. Allahi demi Allah, la yahdiyallahu bika. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk dengan perantara kamu, rajulan wahidan, kepada satu orang, khairul laka, itu lebih mahal bagimu, min humrin na'am, daripada unta yang berwarna merah. Unta merah itu unta yang paling mahal kalangan Arab. Ya. Kalau dimisalkan sekarang, ya, kendaraan paling mewah, apa kira kendaraan paling mewah? Apa salah apa? BMW gitu ya. Top Blazer. Nah, yang paling mewah itu lebih baik daripada kendaraan yang paling mewah. Memberikan hidayah kepada seorang. Ini keutamaan berdakwah. Seorang yang kita ajak mendapatkan hidayah, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang ini jauh lebih mahal, jauh lebih baik, jauh lebih mulia daripada kendaraan yang paling mewah. Nah, kalau kita perkirakan membeli satu mobil mewah itu berapa ya? Berapa? 1 miliar. Nah, 1 miliar ya. Nah, antum berdakwah, ya, memberikan petunjuk pada seorang, dia mendapatkan hidayah karena melalui kamu. Lebih baik itu daripada kendaraan 1 miliar. Nah, subhanallah.
keutamaan. Ketika kita berdakwah, mengajak, ketika kita telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak melakukan diri kita, tapi ajak orang lain. Kita mengajak orang lain ya tentunya dengan ilmu. Apa yang kita ketahui dari kitabullah, dari sunnah Nabi SAW. Tidak mesti kemudian kita mengetahui seluruh apa yang terdalam Al-Quran sunnah. Ada satu yang kita tahu, itu kita berikan hidayah, tunjuk pada orang apa yang kita ketahui dari ilmu, walaupun sedikit. Nah, insyaallah ta'ala itu bermanfaat. Selama kita tidak berbicara ilmu, apa yang kita tahu dari ilmu, yang kita berikan. Nah, kita ajak mereka, 1 orang. Lebih baik dari kendaraan yang mewah. Apalagi kalau 5 orang, 10 orang. Nah, kata Rasulullah SAW, man dalla ala khairin kafa'ilih. Barang siapa yang memberikan petunjuk pada seorang kepada kebaikan, maka dia sama seperti melakukan kebaikan itu walaupun dia sedang tidak melakukannya. Maksudnya ketika orang itu mengerjakan kebaikan, bukan hanya dia yang mendapatkan pahala, tapi yang mengajaknya juga merasakan pahalanya. Ya. Ini kaum muslimin rahimakumullah, keutamaan kita menyebarkan ilmu, mengajak kaum muslimin untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah. Baik, sampai di sini insyaallah yang kita bacakan. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya di bab yang ke-6. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.